Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami, anak-anak kami berkumpul untuk melakukan ibadah atau kami mau mencari Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan, Engkau tidak biarkan kami kekurangan. Ketika kami mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kita berkata semuanya akan ditambahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan bilang ketika kami mencari Tuhan hari ini, kami mendengar dengan menyimak dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ada nasihat untuk kita orang muda. 1 Petrus pasal yang kelima. Buka Alkitab dong. Kok masih yang lain dibilang 1 Petrus? Baru cari, tadi mesti lihat gambar-gambar. Semua saya lihat dulu di Terawang ini masih udah konsen semua firman. Oke. Pasal 5, 1 Petrus 5. Ya, ayat yang kelima. Gimana? Besok pagi begini jalannya santai kayak nenek gunting. Aduh, nggak bisa dah. Nggak jadi besok pagi kan? Baca sama-sama 1 Petrus pasal yang kelima pasal yang kelima ayat yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang rendah yang lain, sebab Allah menentang orang yang mencongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini nasihat kepada kita orang-orang muda. Dengar, kamu udah bukan anak-anak lagi, kamu bukan orang tua, tapi orang muda. Dengarkan dikatakan nasihat buat kamu orang-orang muda. Yang pertama, tunduk apa tanduk? Tunduklah kepada orang tuamu. Itu nasihat Efesus juga ada. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hormatilah hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, karena ini harus demikian. Tunggu iklan yang lewat. Nah, pagi gimana ini? Udah 4 orang aja yang telat. Ya. Silakan lagi udah yang ngobrol, konsentrasi sini. Yang pertama, hai orang-orang muda, tunduklah. Jangan lawan orang tua, jangan lawan topik ukurmu, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Itu kata Efesus 6 ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Jadi kalau kau ingin berbahagia, arti bahagia itu masa depanmu, cita-citamu tercapai. Di sekolah juga beres semua, kuliah juga beres. Hormati orang tua. Apapun kata orang tua, jangan pernah bentak, jangan pernah ngegas. Iya mak, iya pak, begitu. Supaya kamu diberkati Tuhan. Lalu panjang umur, ya. Oleh karena itu, tunduklah. Ini Petrus gak janjian sama Paulus, udah lama zamannya, ya. Petrus sama Paulus ke Asia, Petrus di Yerusalem. Gak janjian terus kalau tulis ini ya tentang anak muda, enggak janjian. Tapi Tuhan kasih hikmat sama Petrus untuk menulis orang-orang muda. Tunduklah kepada orang tua. Yang kedua, rendahkan hatimu. Ciri remaja anak muda yang rendah hati itu kalau dibilangin nurut, gak pernah terlambat, gak pernah santai, gak pernah masa bodoh, gak pernah apalagi, gak pernah melawan orang tua. Itu orang yang rendah hati. Apalagi orang yang rendah hati, suka berdoa, baca firman. Itu ciri orang yang rendah hati. Tetapi orang yang congkak, jangan harap kamu dikasihani Tuhan, sebab Allah membenci orang yang congkak. Paham? Itu dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Aku benci kepada orang yang sombong. Ya. Jadi kalau ciri orang sombong saya jelasin lagi nih. Ayo cepetan. Udah 5 aja yang persiapan. Gimana besok pagi? Ciri orang sombong itu bukan dia pamer harta, bukan dia pamer kepintaran, bukan. Orang sombong itu merasa dirinya kuat, gak perlu doa, gak perlu rokris, gak perlu baca firman. Itu orang sombong. Ya, perhatikan itu. Jadi orang sombong itu bukan pamer harta, bukan pamer kecantikan, kegantengan, tapi
Tapi merasa hebat gak perlu doa itu sombong, dan Allah membenci orang sombong. Paham ini? Ya. Jadi nasihat Petrus yang ketiga, tetap rendah hati, jangan sombong. Ya. Kalau kau pintar, kalau kau dapat penghargaan, kalau kau dapat piala, pujian, tetap aja rendah hati, puji Tuhan. Udah gak usah pakai, gak usah berdoa apa, hebat rumah. Jangan begitu ya. Tetap rendah hati. Kamu punya kelebihan. Dengar gak Mario, kamu perhatikan setiap kali aku bawa firman, kenapa hatimu sombong? Coba kamu akan berkati, benar. Tanganmu gatel gitu ya, gak pernah bisa lihat 2-3 menit lagi fokus sama firman. Aku perhatikan terus setiap pagi kamu. Atau yang lain, ada Mario yang lain. Saya tahu, walaupun mata saya situ ada yang lain. Itu orang sombong, termasuk orang congkak tuh kayak gitu. Peduli anak. Coba bawa HP deh, positif. Penting Pak, ini WA dulu, balas dulu. Gak usah, penting mana kalau dengan firman Tuhan sama balas WA. Ya. Ada pendeta untuk panggil saya untuk khotbah. Waktu saya lagi berdoa, saya gak matiin. Gak mau saya terganggu dengan panggilan untuk saya khotbah. Enggak. Saya lebih penting saya fokus dulu lagi doa-doa, baca firman. Saya gak terganggu, saya matiin langsung. Itu saya. Ya. Dan saya khotbah gak pernah di sini doang khotbah, bawa firman Tuhan pakai HP. Ya, biasanya pakai HP. Tapi kalau khotbah di gereja ya pakai HP, tapi saya nggak pernah pakai HP. Kalau lagi khotbah bunyinya kan, terus kacau lah, nggak bisa saya. Tapi pendeta sekarang hebat di kaki, buka laptopnya, buka tabletnya, buka HP-nya. Kalau saya nggak berani, saya masih manual kalau menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba ada yang masuk kan terganggu. Tiba-tiba ada yang ngebel terganggu. Ya kalau saya khotbah kecuali di sini aja pakai HP. Ya. Jadi belajar hargai firman Tuhan ya, Mario dan yang lain-lain. Supaya kamu diberkati. Ini ciri sombong kamu, congkak itu namanya. Ya. Seandainya nih, kamu diundang ke istana Pak Jokowi misalnya atau Pak Prabowo. Terus Prabowo, Pak Jokowi lagi ngomong nih. Terus kamu sibuk terus bikin gerasa kusuk, langsung digambar sama pas panas ditarik. Keluar lu gak pantas lu sibuk. Lu gak kaget tuh Pak Jokowi lagi ngomong. Tuh, saya pernah lihat ada gubernur ya, dia mau nyalip untuk salam Jokowi, langsung digeser sama si yang pas pampres itu yang orang dengan bahasa itu materi badan gede. Gubernurnya disorong, didorong gitu. Dia kata kenapa? Supaya dihormati nih yang lewat ini pemimpin bangsa. Lah pemimpin kita yang tertinggi siapa? Majelis Besar Jokowi sama Tuhan. Tapi kau sikapnya sombong, nggak menghargai, nggak sopan. Kalau ada malaikat dijampar kan? Enggak. Ada di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12, si Herodes tuh, wah dia sombong. Langsung gua bilang, malaikat dijampar mati dimakan cacing. Ada di Kisah Rasul 12. Ya kalau saya sih cuma ngomong doang. Kalau ada malaikat dijampar kamu mati hari ini kita. Ya. Herodes saja digampar mati, langsung kita kampar. Udah jangan panjang. Lo juga sama kamu. Lo terlambat ngengesan. Oke, paham? Jangan sombong. Yang kedua, rendahkan hatimu. Hormati bapak ibumu supaya kau ditinggikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kami diingatkan sebagai orang-orang muda. Seringkali tanpa kami sadari sikap kami, perbuatan kami sombong di hadapan Tuhan. Tuhan paling benci kepada orang yang congkak, tetapi kepada orang yang rendah hati Tuhan berkati, Tuhan kasihani. Tolong mereka untuk tidak berontak, tidak melawan orang tua mereka atau bapak ibu guru mereka, supaya hidup mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Jauhkan dari rasa kesombongan, dari rasa pemberontakan, tapi berikan mereka hati yang taat, dengar-dengaran, supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar mereka akan masuk kelas. Berkati mereka, beri kepandaian akal budi, dan mereka menjadi orang-orang yang baik semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berdiri. Matikan.